banyak poni yang muncul. Aku bisa. Maksudku mencari tahu siapa pembawa acara hari-hari Ponyville. Cukup sulit. Aku tidak tahu Nenek Smith bergabung dalam pemilihan. Tentu saja. Hari-hari Ponyville merayakan terbentuknya Ponyville dan dia saat itu ada di sana. Aku lega komite tidak secara otomatis memilihku, jadi mereka tahu betapa hebatnya aku. Meskipun festival ini pada dasarnya sebuah pesta dan panitia poni boleh mengatur semuanya, jadi masuk akal mereka memilihku. Para warga Ponyville, peserta tahun ini semuanya sangat luar biasa. Tapi hanya akan ada satu poni upacara hari-hari Ponyville. Dan poni itu adalah... Rarity! Selamat ya, Rarity. Kau tahu apa yang kau lakukan? Mungkin aku punya beberapa ide. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa mata persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, bertualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aku tidak sabar untuk festival itu. Aku bahkan tidak bisa berdiri tegak. Aku juga. Aku lega Rarity yang terpilih. Aku tahu dia akan menambah sentuhan anggun pada semuanya. Mungkin lebih dari sekedar sentuhan. Festival Hari-Hari Ponyville tahun ini dirancang oleh Rarity. Akan menampilkan event kelas atas seperti lelang sirup apel dan mencicipi, pesta gala Ponyville di alun-alun kota, dan tentu saja pagelaran busana Ponyville. Festival Poni Upacara Hari-Hari Ponyville tahun ini menciptakan gaya busana berkelas dari rancangannya sendiri. Dan temannya adalah wanita kota kecil. Wow, Rarity, kau sudah berusaha keras membuatnya. Aku setuju. Oh, aku rasa ini akan jadi luar biasa. Begitu ya menurutmu? Kau bercanda ya? Aku tidak sabar lagi. Syukurlah. Tapi tentu saja aku bisa melakukannya sendiri. Festivalnya tinggal 3 hari lagi. Aku dan Pinkie Pie bisa menggantung lampu-lampu dan hiasan di alun-alun kota. Dan aku bisa siapkan kebun apel manis untuk acara mencicipi sirup apel. Itu sempurna. Twilight, jika kau dan Frater Sai tidak keberatan membantu menyiapkan pagelaran busana. Tentu. Aku merasa terhormat. Aku bisa fokus pada satu hal yang paling aku cemaskan. Apa? Menciptakan festival hari-hari Ponyville yang luar biasa hingga membuat Trenderhop terkesan. Siapa Trenderhoof? Apa? Bagaimana bisa kalian tidak kenal sama Trenderhoof? Trenderhoof itu satu-satunya penulis perjalanan paling tampan dan luar biasa yang pernah berpetualang. Sebelum Las Vegasus menjadi tujuan wisata kuda, dia sudah menulis soal itu. Sebelum revolusi kuliner di Trottingham, dia sudah menemukannya. Dia tahu apa yang akan jadi ramai sebelum dikenal luas. Kedengarannya ada poni yang sedang jatuh cinta. Oh, Twilight, cinta tidak cukup menggambarkannya. Dia itu sempurna. Aku tidak percaya dia akan datang. Oh. Terima kasih sudah bergabung denganku. Twilight, kurasa aku bisa menemui Trenderhop sendirian. Tidak masalah, tapi seharusnya kau jangan gugup bertemu dia. Apa itu dia? Kau melihatnya? Twilight, apa dia di sana? Entahlah. Twilight, aku tidak melihat dia. Bagaimana jika dia tidak datang? Seluruh festival akan jadi bencana. Twilight, di mana dia? Twilight, di mana dia?
Maaf. Rarity, kendalikan dirimu. Kau kan belum ketemu dia. Ada apa? Itu dia. Dia di sini. Itu dia. Kita akan ke atas dan bicara. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Hai. Halo, Tuan Trenderhof. Aku Rarity. Dan aku telah terpilih sebagai poni upacara festival hari-hari Ponyville. Begini, panggil saja aku Tren. Dan sebelah sini adalah puncak festivalnya. Pesta gala hari-hari Ponyville. Musik, tarian, dan tentu saja hidangan lokal yang sangat lezat. Aku teringat Spring Fling bercampur pernikahan Manhattan yang tulis dalam berlari dan berjingkrak. Tepat sekali. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana semua ini mempengaruhiku. Dan akhirnya, kebun apel manis, inti Ponyville. Begitulah di mana dusun kecil unik kita bermula. Oh, menakjubkan sekali. Aku pernah dengar soal itu. Tentu saja, tapi jika dilihat dengan jujur, untuk berdiri di atas tanah pertanian ini, kau bisa merasakan keasliannya. Oh iya, mereka memang menanam apel di sini. Terima kasih, Rarity. Terima kasih sudah membawaku kemari. Perkebunan ini sangat spesial bagiku. Aku sudah berencana merubahnya jadi penginapan pedesaan elegan untuk festival. Tapi sekarang aku melihat betapa spesialnya dalam keadaan alami. Memang terlihat sangat alami. Siapa? Itu. Siapa? Applejack? Kenapa kau menatapnya seperti itu? Aku sudah melihat banyak dalam perjalananku, tapi aku tidak pernah lihat yang secantik ini. Applejack, poni impianku. Rarity! Rarity! Halo? Aku bawakan gelas pencicip sirup apel. Kau siap mencoba sampelnya? Buat apa? Rarity, ada apa? Tidak apa-apa. Apakah ucapanku salah? Dia tidak menyukai aku. Apa? Dia tidak menyukai aku. Rarity, aku tidak bisa dengar. Dia tidak menyukai aku karena dia naksir sama Applejack. Meskipun aku sudah naksir dia sejak dulu dan itu tidak adil buatku. Trenderhoof tidak menyukaimu? Itu konyol. Oh, Spike, kau pasti tidak tahu rasanya tergila-gila pada satu poni lalu melihat dia suka sama poni yang lain, kan? Bagaimana rasanya? Maksudku, apa yang dimiliki Applejack yang tidak aku punya? Entahlah. Kau tahu, aku sangat menghormati etika kerja para poni bumi. Terima kasih banyak. Nenek Smith selalu bilang, petik apel sehari, masalahmu akan hilang. Berapa banyak jenis apel menurutmu? Di perkebunan ini atau seluruh Equestria? Dulu aku punya apel langka. Mereka kira sudah punah. Aku makan keempatnya. Apa itu benar? Itu hobiku. Aku ambil yang paling sederhana, yang tidak dihargai lalu aku buat menjadi bisa dihubungkan. Aku harap kau bisa terhubung dengan Ponyville. Aku juga. Tapi cukup tentangku. Aku ingin tahu tentangmu. Apa arti apel bagi Applejack? Dengar ya, aku sangat senang kau tertarik pada Ponyville, tapi aku agak sibuk dengan tugasku. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, maka kau tidak akan bisa menulis tentang festival Ponyville. Itu tidak akan berhasil. Rarity,
Sebenarnya apa yang kau pakai itu? Apa? Bendua tua ini? Bukankah kau terlalu sibuk merencanakan festival agar terus membuat baju baru untuk itu? Iya, tapi ide untuk memetik apel menginspirasiku dan aku tidak bisa hentikan diriku sendiri. Oh iya? Jika ada satu hal yang aku suka, itu adalah memetik apel. Aku juga mulai menyukainya. Mungkin kalian berdua harus mencobanya sesekali. Aku merasa terinspirasi. Apa kau keberatan aku menulis sesuatu tanpa kehidupan pertanian? Akan ada perbedaan. Pemikiran ini aku pikirkan dengan jernih. Apel terbang ke langit. Dia salah satu mataku. Poni pemetik buah bernama Applejack. Rarity, kenapa kau ingin membajak ladang? Apa cuma aku atau pakaian ini memakai cipratan warna atau mungkin mencuci? Kau tidak mau mengecek hiasan pestanya? Ya, tentu saja. Tapi Trent sepertinya tidak tertarik dengan kehidupan pertanian. Aku tidak bisa yakinkan dia bahwa aku juga suka bertani seperti Applejack. Aku tidak akan bisa buat dia tertarik pada festival. Festival itu, benar. Dan aku hargai bantuanmu. Aku tidak bisa apa-apa tanpamu, Spike. Ya, itulah gunanya teman. Benar. Lalu? Ayolah! Alat pertanian! Bagaimana Applejack melakukannya? Akan membantu jika talinya diikat di kanan. Sedang apa kau? Aku hanya ikut membantunya saja. Aku memang suka melakukannya. Kalau kau masih tertarik pada festival itu, aku bisa mengajari semuanya. Tapi sekarang, aku harus menyelesaikan bajaknya jika kau tidak keberatan. Tidak sama sekali. Dia membuatnya tampak mudah. Aku tahu, dia luar biasa, bukan? Aku tidak mengerti, ada kehebohan apa ini? Sekarang kau, Rarity, berhati-hatilah. Kalau kau tidak bisa melakukan dengan benar, kakimu bisa keseleo. Aku sangat familiar dengan proses menendang pohon apel. Terima kasih banyak. Tapi sementara aku cuma percaya pada kekuatan saja. Aku percaya sejumlah gaya diperlukan. Jika kau tanya aku, itu lebih seperti menari. Hap, 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 hap. Hap. Ini benar. Ya, caramu itu masih jauh dari kata gaya. Terima kasih. Sekarang aku permisi dulu, masih banyak tugas yang harus kulakukan. Di dalam. Rarity, boleh aku tanya sesuatu? Trent, kau boleh tanya apa saja padaku. Terus terang, aku dari dulu ingin bertanya ini. Tapi jujur, aku sebenarnya agak pemalu. Rarity, menurutmu Applejack mau jadi pasangan kencanku ke festival nanti? Kenapa tidak tanya saja sendiri? Hampir saja. Jika kau datang untuk minta maaf, itu tidak perlu. Apa maksud ucapanmu? Sekarang, ayo kita buat teka-teki. Dengar, aku tahu kau ingin Trent menyukaimu. Itu benar, meski ada yang juga suka dia. Jujur saja ya, aku tidak tahu kenapa dia memperhatikanku. Dan aku juga tidak tahu ada poni lain yang tertarik pada pertanian. Bahkan aku pun tidak. Mungkin sudah saatnya Trent bertemu poni pedesaan sejati. Rary, bukankah harusnya kau mengurus festival dan bukan mencari cara untuk membuat Trent terkesan? Oh, aku yakin kau pasti suka. Aku punya visi baru untuk festival nanti. Dan akan lebih pedesaan dibanding seluruh keluarga apel bila digabungkan. Bukankah sedikit telat untuk merubah tema? Applejack, ada apa? Aku rasa aku terlalu takut. Pertama, aku ingin ucapkan terima kasih kalian telah datang. Dan kedua, aku tahu kalian akan mengagumi tema festival baruku ini.
Apanya yang lucu? Rarity, itu aksesoris terkonyol yang pernah kulihat. Itu sedikit lucu. Lucu? Rarity, kau tidak serius kan? Tentu saja aku serius. Lalu kenapa tidak? Karena kau tidak akan berpakaian seperti itu. Kau suka fashion, masyarakat kelas atas, dan barang mewah. Dan aku bisa untuk membajak ladang dan juga memetik apel. Tapi aku tidak begitu. Dari mana kau tahu aku suka apa? Karena aku sangat mengenalmu. Mungkin kau tidak mengenalku sebaik yang kau kira. Apakah menurutmu kebetulan saja kalau ternyata Trenderhofmu itu tertarik pada kehidupan pedesaan? Aku tidak tahu apa maksudmu. Sepertinya aku harus tunjukkan padamu. Terserah. Dan sekarang aku permisi dulu karena aku harus mengurus festival ini. Sekarang, untuk menjadi model dalam pagelaran busana cara sederhana. Dan kau mungkin berpikir semakin sedikit itu semakin bagus. Tapi tidak begitu. Jika ingin tampil sederhana, harus berlebihan. Sekarang, kalian pergi dan buat diri kalian seperti itu. Model kita sekarang, siapa selanjutnya untuk pagelaran busana? Apel Jewel? Oh, siapa dia itu? Hah? Apa ini lelucon? Ya, Rarity. Aku sangat serius. Kenapa kau kira aku ini bercanda? Karena kau tidak akan memakai aksesoris seperti itu. Kau suka membajak ladang dan memetik apel. Kau jangan salah. Aku juga suka fashion. Tapi kau tidak begitu. Mungkin saja kau tidak mengenaliku sebaik yang kau kira. Baiklah, tapi aku harus merencanakan sebuah festival. Jadi jika kau mau mulai jadi model, cepat mulai. Hidup itu seperti festival, dan kau harus merayakannya dengan tampil sepertiku, karena aku fashionista pencipta tren. Kau ini fashionista pencipta tren. Itu hal terkonyol yang pernah aku dengar. Maksudku, bagus untukmu. Sedangkan aku tidak peduli sama penampilanmu selama semua tugas beres. Oh, begitu ya? Ya, tentu saja. Bukan aku. Suraiku harus ditata sempurna setiap waktu. Ya, suraiku penuh debu dan bercabang. Kukuku sangat mengkilap hingga kau bisa bercermin. Kukuku retak dan kering karena bekerja di ladang. Aku sangat suka fashion. Aku memakai celana kedodoran. Aku mencium bau kuncup mawar. Aku suka mandi lumpur. Ya ampun, kau pencinta busana. Oh, ini gawat sekali. Dan adakah poni yang mau membawakan handuk untuk membersihkan kotoran dari kukuku ini? Itu Rarity yang ku kenal. Oh, Applejack. Maaf aku mengatakan semua itu. Kau seorang teman sejati yang mungkin tahu aku lebih baik dari diriku sendiri. Dan aku juga tidak tahu kenapa aku memakai baju konyol ini. Aku tahu yang kau rasakan. Tapi kau cuma ingin menolongku melihat betapa konyolnya aku. Dan kau benar. Lagi pula, gaun itu tanpa anggun dipakai olehmu. Andai aku tidak merusaknya. Terima kasih. Bagus kan? Luar biasa. Dari mana kau mendapatkannya? Oh, ini kan salah satu punyamu. Aku butuh 3 galon air mendidih dan 1 ons deterjen. Aku akan pindah ke Ponyville. Menjadi poni paling gagah di Equestria itu melelahkan. Aku ingin meninggalkan kehidupan eksotik dan menarikku dan tinggal di pertanian. Apa? Itu bagus. Tapi semoga saja kau tidak memikirkan kebun apel manis.
Oh, Dengar ya, kau poni yang tampan. Tapi aku sebenarnya... Kurasa yang ingin dibilang Applejack adalah apa ada hal yang menarik dari poni yang merubah dirinya sendiri demi membuat poni lain terkesan? Jika ada, poni yang tidak suka kau apa adanya, maka merekalah yang rugi. wah, aku jadi canggung. Tidak juga. Bahkan, kurasa aku tahu yang kau rasakan. Apa pendapatmu, Rarity? Apa terlambat untuk kembali jadi wanita kota kecil? Tidak, jika aku bisa membantunya. Mengatur perayaan hari-hari poni adalah salah satu hal tersulit, tapi aku dapat pelajaran penting. Teman sejati akan menyukaimu apa adanya dan akan merubah dirimu untuk membuatmu terkesan. Dan adalah bukan cara untuk membuat teman baru. Dan saat kau populer sepertiku, itu adalah kejahatan.